Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai delta rule. Delta rule untuk arsitektur JST-nya sama dengan Heb rule dan Perceptron, yaitu single layer net. Di mana ada dua input X1, X2 dan ada punya bobot W1, W2, dicari prosesnya sigma XW, dapat hasilnya Y in, aktivasi dia dapat nilai Y. Algoritma delta rule untuk memperbaiki bobot ke I untuk setiap bobot atau setiap pola yang ada. Bobot baru sama dengan bobot lama tambah alfa dalam kurung target dikurangi dengan output dikali dengan XI. XI input jaringan, Y output jaringan, T target, alfa learning rate. Pelatihan akan dihentikan jika nilai error T dikurangi Y pada suatu epoch bernilai 0. Artinya dia berhenti jika error untuk semua data yang ada pada satu epoch, semua errornya bernilai 0. Contoh, akan dibentuk jaringan syaraf untuk operasi OR, X1, X2, dan target. Nilai untuk X1 0011, X2 0101, target 0111. Kalau 0 dimulai itu artinya logika low pertama kali yang aktif ya. Untuk tabel yang ada, ini adalah dalam bentuk input biner, targetnya adalah biner. Untuk operasi OR, jika salah satu inputnya bernilai 1, maka nilainya adalah, targetnya adalah 1. Dan di sini threshold 0,5, alfa 0,2, bobot awal yang dipilih W1 0,1 dan W2 sama dengan 0,3. Nilai error diperoleh dari T kurang Y. Diingat ya, untuk bobot di delta rule ditentukan oleh soal nantinya. Jawabannya, pada epoch pertama data ke-1. Data ke-1 ini adalah apa? X1 0, X2-nya 0, targetnya adalah 0. Ini dia, X1 0, X2 0, targetnya adalah 0. W1 0,1, W2 0,3, diambil dari soal ya. Output, A1 sama dengan X1 W1 tambah X2 W2 sama dengan 0 dikali 0,1 ditambah 0 kali 0,3 sama dengan 0. Maka aktivasinya adalah Y1 sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai A1 kecil sama dengan threshold, yaitu 0,5. Error, yaitu delta 1 ya. Target 1 dikurangi dengan Y1. Sama dengan 0 dikurangi dengan Y1-nya 0. Sama dengan 0. Dapatnya errornya 0 ya. Untuk delta rule, errornya sama dengan 0 ataupun tidak, tetap lakukan perubahan bobot. W1 sama dengan W1 tambah alfa kali X1 kali delta 1 sama dengan 0,1 tambah 0,2 kali 0 kali 0, dapatnya 0,1. W2 lama tambah alfa kali X2 kali delta 1 sama dengan 0,3 tambah 0,2 kali 0 kali 0 sama dengan 0,3. Hasil dari W1 dan W2 ini menjadi bobot lama untuk data kedua. Nah, jawabannya berakhir pada epoch keempat karena errornya sama dengan 0 untuk semua data. Artinya di epoch keempat data 1 sampai data keempat errornya sama dengan 0. Dan Anda bisa mengakhiri proses. W1 sama dengan 0,7, W2 0,7. Diambil dari data keempatnya untuk nilai bobot barunya. Nah, hasil dari W1 dan W2 ini kita lakukan pengujian. Ini dia. Data 1 0,0, artinya X1 0, X2-nya adalah 0. Diambil dari tabel ya. Y sama dengan X1 W1 tambah X2 kali W2 sama dengan 0 kali 0,7 dari hasil yang di epoch keempat, data keempat ya. Tambah 0 kali 0,7 sama dengan 0. Aktivasi dia dapatnya adalah 0. Kenapa? Karena nilai 0 ini kecil sama dengan threshold.
Data 2 0,1, dapatnya adalah 0,7, besar dari threshold, dapatnya 1. Data ketiga 0,7, besar juga dari threshold yang 0,5 ya, dapatnya adalah hasilnya adalah 1. Data keempat hasilnya 1,4, nilainya adalah 1 setelah aktivasi. Nah, jadi di sini hasil yang didapatkan adalah data 1 Y-nya 0, data 2 1, data 3 1, data keempat adalah 1. Artinya dia terbukti. Kenapa terbukti? Karena target yang ada pada soal itu adalah 0, 1, 1, 1. Sama jawaban target dengan output yang ada. Artinya, proses pengujiannya sama. Kenapa? Karena dia berhenti pada error sama dengan 0 untuk semua data. Jadi, untuk tugas, silahkan Anda lengkapi jawaban yang tadi yang belum selesai dan berakhir pada epok keempat. Ya, sekian dari Ibu, mudah-mudahan Anda paham. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.